Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di Studio Bright sudah hadir seorang anak muda, pengusaha, pebisnis yang mau sharing dan berbagi pengalaman tentang apa yang sedang dikerjakan dan dilakukan. Sudah berapa lama dia berbisnis, kenapa keputusannya mandiri berbisnis, kita akan ngobrol-ngobrol sama tamu kita yang datang di Radio Bright Streaming Jakarta hari ini adalah Mas Gilang. Assalamualaikum Mas Gilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio Mas Gilang. Terima kasih juga atas undangannya. Iya. Mas Gilang, senang untuk bisa datang ke sini. Saya kenalnya Mas Gilang aja nih namanya dipanggilnya. Boleh diperkenalkan nggak nama lengkapnya siapa Mas Gilang? Oh ya. Nama lengkap saya Gilang Budi Perkasa, tapi biasanya teman-teman manggil Gilang cukup. Gitu sih Mas. Gilang Budi Perkasa ya? Iya. Iya. Jadi jangan panggil Perkasa. Kayak obat nanti Mas. Tapi lebih keren dipanggil Perkasa, kan orangnya Perkasa. Agak dikit mungkin, kelihatan dikit. Iya. Mas Gilang, ini saya dapat info tentang Mas Gilang. Mas Gilang ini di usia muda sudah mulai berbisnis nih katanya. Alhamdulillah. Boleh tahu nggak Mas Gilang ketika memutuskan untuk menjadi berbisnis sendiri nih, nggak kerja sama orang berarti kan ya? Iya, betul. Berbisnis sendiri itu kenapa dan latar belakangnya apa? Berani memutuskan untuk itu? Awalnya mungkin nggak kepikiran untuk bikin bisnis sendiri ya, Mas Rizal. Jadi memang mulai bisnis itu, ide bisnisnya startnya di 2014 pas lagi kuliah semester akhir kayak gitu. Nah di situ di kampus memang ada kompetisi wirausaha. Saya sama teman-teman ngumpul bareng dan coba ngajuin ide untuk ikut kompetisi wirausaha itu. Dan tanpa sengaja ternyata menang. Sengaja menang kayak gitu. Proposal yang kita ajukan di approve gitu ya, terpilih, didanai. Setelah didanai ternyata ada kewajiban untuk membalikan modalnya. Nah, gitu. Jadi bisa dibilang dari situ mau nggak mau harus dipaksa untuk mengembalikan modal gitu. Jadi ceritanya adalah ada lomba yang diselenggarakan sama pemerintah. Modal. Betul. Modal usaha. Betul. Dan modal usaha itu harus dikembalikan dalam bentuk aktivitas yang dikelola. Betul. Aktivitas dikelola dan harus ada pengembalian minimal 50% dari modal yang diberikan gitu. Minimal 50%. Betul. Dan itu berhasil dikembalikan. Berhasil, alhamdulillah. Bahkan bukan 50% saya dengar dikembalikan, lebih dari 200% katanya. Setelahnya mungkin dapat. Ya. Berarti kan itu menunjukkan keberhasilan bisnisnya Mas Gilang ya sama teman-temannya. Apa bentuk bisnis yang Mas Gilang sodorkan waktu itu? Waktu itu ide kami simpel ya, karena kami memang latar belakangnya di dunia animasi, technical atau skill yang kita punya di bidang itu, ya kami mengajukan untuk membuat studio animasi kayak gitu, yang dimana memang sasarannya untuk ke corporate kayak gitu ataupun ke pemerintahan, yang saat itu juga belum tahu sebenarnya gimana cara memasarkannya gitu. Gimana berkomunikasinya. Betul. Yang penting kita taunya kita punya skill itu. Yaudah kita jualan itu, seperti itu sih. Berapa orang timnya? Waktu mulai sebenarnya kita berlima. Berlima di tahun 2014 itu sampai lulus di 2015 akhir November. Kami mutusin lagi nih, ini bayi yang udah kita lahirin mau dikemanain nih? Udah ada ide tapi kok didiemin aja gitu kan? Ya udah kita bermusyawarah lah. Diskusi kira-kira gimana ke depannya. Ternyata dari situ 3 teman saya yang lain memutuskan untuk nggak lanjut dengan alasan bukan karena beda visi tapi memang tuntutan. Nah, itu karena kan antara pebisnis sama pekerjaan. Betul, tuntutan karena lulus ya kita belum ada pemasukan, siapa yang mau ikut gitu. Jadi sisa cuman saya sama sahabat saya namanya Ade Cahyadi, Mas Ade Cahyadi. Kita mulai berdua di situ. Dari November 2015 kita 1 bulan berdiam diri untuk bikin portfolio berdua selama 1 bulan. Jadi bisa dibilang kita start benar-benar mungkin awal 2016 ya. 2016 ya, awal 2016 ya. Nah ini pilihan nih memang ya. Menjadi seorang pebisnis itu nggak mudah. Betul. Apalagi di usia muda gitu kan. Berarti waktu dinyatakan menang lomba
di tahun 2015 ya, Iya. 14-15 ya. Kemudian Anda di challenge untuk mengembalikan modal yang diinvestasikan. Betul. Anda olah berlima dan berhasil mengembalikan. Ah. Setelah itu Anda mendirikan perusahaan karena 3 teman ada pemikiran lain ya. Anda berjalan berdua hingga berdua sekarang. aja. Sekarang udah bertambah dengan Investornya bertambah lagi. belum ada. Mungkin nanti ada. Gitu ya. Saya tertarik nih jadi. Oke, sekarang timnya ada berapa orang? Kalau tim sekarang, tim seniornya ada 4 orang. Ada 5 orang tim seniornya untuk yang teknikalnya kayak gitu. Sisanya dibantu teman-teman freelance atau magang sih. Ya. Baik. Berarti dari tahun 2015 tadi, 2016. 2016 awal. Setelah lulus, Anda confirm mendirikan bisnis ini ya. Betul. Sampai 2000. Sekarang 2021 ya. Berarti udah hampir 5 tahun. Iya, bisa dibilang. Bagaimana perjalanan bisnisnya selama 5 tahun? Penuh tantangan pastinya. Penuh tantangan karena dimulai tanpa, bisa dibilang tanpa pengetahuan, sok-sokan gitu ya. Minim relasi, minim teknikal ya, jadi sejauh ini kita growth dengan baik. Alhamdulillah. Kita udah mulai melayani klien-klien internasional juga seperti itu. Iya, luar biasa. Oke, berarti kliennya nasional, internasional. Iya. Saya jadi tertarik nih ingin melihat hasil karyanya Mas Gilang nih. Boleh nanti ya kita lihat. Boleh. Hasil karyanya Mas Gilang ya. Ada. Yang saya tahu tuh kan dunia animasi. Saya buta sama sekali dunia animasi. Nanti mungkin Mas Gilang bisa menjelaskan ke saya. Yang saya tahu tuh animasi itu ya film-film kartun gitu ya. Shinchan. Benar. Apakah seperti itu? Itu ya mungkin orang pada umumnya bilang itu kartun gitu. Tapi mungkin nanti bisa koreksi juga untuk teman-teman yang di industri animasi ya. Kartun itu untuk orang-orang pada umumnya bilang itu animasi, atau ada yang bilang juga oh itu buatan komputer gitu, ada yang bilang seperti itu juga. Tapi definisinya beragam, tapi itu masuk ke dalam kategori animasi seperti itu. Oh gitu. Animasi pun ada yang bentuknya 3D, mungkin yang kita familiar kenal kayak buatan film-film buatan Pixar ya. Kayak gitu, atau 2D seperti buatan-buatan anime Jepang. Oh gitu ya. Oke. Nah, kalau hasil karyanya Mas Gilang? Kita sejauh ini alhamdulillah udah disupport sama teman-teman di senior kita. Memang terlibat, dulunya mereka pernah terlibat di produksi-produksi anime Jepang. Oh, oke. Ataupun Hollywood. Jadi kita memang kebanyakan ngeluarinnya yang 2D kayak gitu. 2D, tapi ya? juga kita bisa untuk ngerjain 3D. Oh, bisa juga 3D. Berarti ada teknik yang berbeda antara 2D dan 3D. Benar. Iya. Ada film yang luar biasa tuh 2D, film Jepang yang samurai apa? Saya lupa nih ininya, tapi itu ngetren banget itu kan di TV juga muncul itu. Apakah animasi-animasi seperti itu yang bisa juga dibuat sama Mas Gilang? Betul. Jadi kita ingin nunjukin juga kualitas bahwa teknikal yang dikuasain orang Indonesia sebenarnya sudah mumpuni sekelas Jepang seperti itu. Okay. Jadi mungkin kita talent digital artist di Indonesia, praktisi-praktisi animasi di Indonesia perlu diberikan kepercayaan lebih sama ya. khususnya masyarakat Indonesia untuk brand-brand gitu mau memakai studio-studio talent-talent yang ada di Indonesia, karena memang nggak bisa dipungkiri juga bahwa hasil-hasil yang di luar sana juga ada keterlibatan orang-orang Indonesia kayak gitu. Wah, ceritanya akan menjadi menarik ketika Mas Gilang membongkar atau menceritakan partisipasi teman-teman orang Indonesia yang membuat hasil karya yang sudah melalang buana ke luar negeri ya. Betul. Ada ya? Ada ya? Oke, Brightes, jangan kemana-mana karena setelah sesi yang berikut akan menjadi menarik ketika Mas Gilang bercerita tentang hasil karya orang-orang Indonesia yang sudah melegenda di luar. Setelah yang satu ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bincang-bincang sama anak muda yang kreatif dan berani memutuskan untuk mandiri, Mas Gilang. Mas Gilang Perkasa tadi ya?
Iya, Gilang Budi Perkasa. Budi Perkasa ya. Ada Ya saya Budinya. ingat Perkasanya aja nih. Bapak biar keren. Ada Budinya ternyata ya. Iya, ada Mas Gilang Budi Perkasa. Mas Gilang, tadi kita ngobrol-ngobrol, ada informasi dari Mas Gilang bahwa banyak loh hasil karya animasi anak-anak Indonesia yang sudah mendunia gitu ya. Iya. Atau setidak-tidaknya Ikut terlibat banyak dalam anak-anak produksi. terlibat dalam pembuatan itu ya. Benar. Nah, ini kan berbicara masalah kreativitas dan investor nih kayaknya. Investasi gitu ya. Benar. Mas Gilang, boleh nggak Mas Gilang cerita tentang hasil karya anak-anak bangsa yang ikut terlibat dalam produksi film di luar negeri? Kalau secara detail mungkin nanti teman-teman bisa sama-sama searching sama-sama ya, tapi Iya. mungkin saya sedikit meng-highlight ya. Eh, Memang beberapa artis di Indonesia mungkin yang terkenal seperti Rini Sugianto, Andre Surya, kayak gitu, Roni Gani, mereka memang banyak terlibat di produksi-produksi 3D seperti itu. Ataupun seperti studio-studio di Indonesia yang ikut terlibat dalam produksi series Jepang seperti itu, Pak. Pun di studio kami juga ada tim senior kami yang memang ikut terlibat dalam produksi series Naruto gitu sebagai Naruto, ya. sebagai animatornya Iya. ataupun sebagai background artist di film atau serial animasi Doraemon. Oh, Kan mungkin juga Mas Rizal juga tahu kan dari Iya. Sekarang saya masih nonton Doraemon. Iya, Iya, jadi oke. seperti itu. Jadi Iya. kualitas skill orang Indonesia sangat bisa. Sangat gitu. bisa ya. Sangat bisa. Oke. Iya. Tadi film animasi yang saya maksud itu Naruto. Oh, Naruto. Ya. Siap. Naruto. Iya, itu ya dulu saya suka lihat. Sekarang juga suka lihat sih. masih banyak penggemar Iya. itu. Kan saya Selalu masih banyak. seumur sama Mas Gilang kan? Iya, beda 2 tahun kayaknya. Beda. Mas Gilang usianya berapa sekarang? Sekarang 28 28 ya. tahun. Dari tahun 2016 bikin usaha sendiri berarti udah hampir 5 tahun ya. Berarti dari usia 23 udah mulai bisnis ya? Betul, 23. Iya. Start Udah berkeluarga bisnis. Mas Gilang? Alhamdulillah sudah berkeluarga, Udah berkeluarga ya? punya 2 anak juga, Wah, mantap. laki-laki dua-duanya. Iya. Luar biasa nih Mas Gilang nih. Mas Gilang boleh nggak kita dikasih contoh hasil karyanya Mas Gilang? Boleh. Ini ada contoh dari kita. Jadi ini kita prepare memang untuk momentum Lebaran dan kita masih terngiang-ngiang dengan pandemi COVID-19. Jadi Oke. kami sebagai studio kreatif berpikir apa ya yang kiranya bisa kita sumbangin untuk para tenaga kesehatan, Oke. terus untuk bangkitin semangat lah. Banyak pandemi ini udah panjang masanya, jadi kita pengen nyumbang sesuatu yang bisa bikin semangat. Kita berpikir yaudah kita bikin film animasi ngucapin Lebaran, tapi di sini kita pengen nekanin story-nya bahwa ada 2 karakter adik kakak. Yang satu memang nakes dan mereka hubungannya bromance gitu, deket banget adik kakak, cowok. Yang satu memang nggak bisa untuk berlebaran bersama kayak gitu. Jadi story-nya sesingkat itu. Iya. Tapi kita pengen ngasih lihat quality grafiknya yang juga bagus kayak gitu. Iya, baik. Di animasi ini tim yang terlibat sekitar ada 17 orang, Mas. Oke. Lumayan banyak ya? Betul. Dikerjakannya selama 3 minggu. 3 minggu, oke. Durasinya nggak sampai 1 menit seingat saya. Oke. Nggak sampai 1 menit. Dikerjakan 3 minggu Oleh 17 orang, durasi di bawah 1 menit. Betul. Oke.
Kalau sama credit title jadi lebih 1 menit. Terus karena kita pakai teknik bisa dibilang bukan teknik paling dasar ya, salah satu teknik di animasi namanya teknik frame by frame, yang artinya mungkin ini banyak familiar di animasi Jepang juga. Jadi kita menggambar adegannya, gerakannya satu persatu kayak gitu Mas. Misal kalau dia mau pegang kayak gini, ya berarti dia harus gambar satu kayak gitu. Itu yang membuat lama ya proses. Betul. Jadi kita ada sekitar 220-an gambar untuk kurang dari 1 menit itu. Gitu. Kebayang itu kerja kerasnya seperti apa ya. Iya. Dan harus pintar gambar berarti ya Mas Gilang ya? Iya, harus ada basic knowledge tentang skill drawing itu. Ada lagi Mas Gilang contoh yang ingin ditampilkan hasil karyanya? Ada, boleh. Ada ya. Nah, kita saksikan hasil karya Mas Gilang yang kedua. Mas Gilang, hasil karya yang kedua ini bercerita tentang apa lagi nih Mas Gilang? Kalau karya yang kedua ini sebenarnya ini kompilasi ngasih lihat sebenarnya, karena kita secara services kebanyakan menghandle brand-brand ataupun corporate, jadi kebanyakan untuk kebutuhan internal, jadi kita bisa show-nya kompilasinya, jadi untuk kasih lihat bahwa inilah secara teknikal kita ya. beragam, secara art kita mampu untuk memberikan ide-ide kreatif yang baru kayak gitu, dari sisi warnanya, lekukan-lekukan garisnya, itu kita punya beragam macam ide kayak gitu. Siap. Nah, saya sebenarnya nggak kebayang loh Mas Gilang mengerjakan suatu kegiatan 2 dimensi di bawah 1 menit, 17 orang terlibat, 3 minggu waktunya. Iya. Gitu ya. Costnya berapa itu kira-kira? Atau kalau Mas Gilang belum berani jawab nih, saya lagi ngebayangin gini, jika ada partner yang ingin berinteraksi atau memanfaatkan jasanya Mas Gilang, itu gimana caranya berkomunikasi? Boleh banget, itu nanti bisa hubungin ke nomor saya pribadi. Berapa nomornya? Boleh di-mention? Boleh. Di 0877 8631 1305. Iya. Nah, langsung ke nomor saya sendiri. Balik ke pertanyaan tadi itu, kosnya kan lumayan, tapi masalah kepentingan untuk campaign dan segala macam, harga cincai nih ya. Cincai. Nanti bisa kita cariin yang paling fit dengan kebutuhan gitu. Boleh kasih clue nggak sebenarnya bagaimana cara kita menghitung cost dalam pembuatan karya itu? Paling sederhananya adalah misal kita hitung dulu berapa jam sih waktu yang kita butuhkan, atau berapa hari waktu yang kita butuhkan untuk mengerjakan satu project A, misalnya video animasi durasi 1 menit dengan technical simple gitu misalnya. Oh, ternyata dibutuhkan 2 orang yang mengerjakan selama minimal 1 minggu. Nah, kita ambil work hour-nya dulu, baru dari situ kita lihat lagi ini pengalamannya udah berapa lama. Nah, baru di situ ada harga value experience-nya, betul.
ada tambah harga pengalaman pun, misalnya itu kan yang simple, pun nanti harganya juga bisa bertambah tergantung misalnya konsep yang seperti apa, tingkat kerumitannya, detailnya, fungsinya, atau mereka benar-benar menuntut kebaruan sama sekali, belum pernah ada nih, bisa nggak buat yang benar-benar baru. Nah, itu kan butuh riset yang lebih mendalam lagi, itu yang bikin makin mahal. Belakangi perhitungan cost-nya ya. Perhitungan cost-nya lagi. Nah, berhubungan Mas Gilang sudah ngobrol di Studio Bread, harga bisa nego nih kayaknya. Bisa lah. Nah, karena kita berbicara kan bukan hanya untuk kita berdua nih, tapi untuk partner-partner kita, rekan-rekan kita yang membutuhkan film animasi untuk promosi ya. Betul. Itu memang sudah terbiasa dikerjakan sama Mas Gilang dan tim ya. Betul. Jadi ini jadi suatu yang menarik ya, promosi lewat media animasi, entah itu dari pihak pemerintah pun pasti sering melakukan sosialisasi. Dengan media animasi ini, apalagi di tengah pandemi COVID ini, nggak menuntut untuk syuting, jadi bisa dilakukan diproduksi di digital semua sama tim kami di studio. Pun ini menjadi sesuatu yang baru untuk masyarakat. Jadi untuk meningkatkan awareness juga dengan tampilan yang lebih menarik kayak menarik gitu. Ya, oke. By the way, timnya diisi sama anak muda tuh yang sudah senior nih. Tadi nyebut sudah senior berpengalaman atau senior masalah usia nih, saya nggak tahu nih. Kalau yang paling senior secara usia di sana 40-an. Oh, 40-an. 45 seingat saya. Oke, itu lebih senior tuh ya? Iya, itu aja satu. Sisanya anak muda semua usia 20-an. Waduh, keren banget. Anak-anak milenial semua nih ya? Iya, betul. Dan hasil karyanya Mas Gilang bukan hanya bisa ditampilin di media digital, laptop, handphone, atau ada media khusus yang harus disiapin? Dia sama kayak video pada umumnya ya Mas. Jadi bisa entah nanti misalnya ada brand yang memang mau bikin untuk serial animasi, untuk soft selling brand dia, itu juga bisa. Misal tayang di TV atau tayang di seperti Netflix dan kawan-kawan, itu juga bisa. Oke. Saya pikir ini untuk aplikasi tertentu ada pembuatan filmnya tertentu, enggak ya? Enggak, bisa di mana aja. Mau di handphone, mau di TV, mau di komputer, segala macam bisa ya? Betul. Ya. Ini pertanyaan dari orang yang tidak mengerti nih Mas Gilang nih. Iya, jadi dengan informasi ini kan akhirnya banyak orang yang tahu, dia bikin satu materi bisa digunakan di media mana aja gitu. Media apa aja, betul. Media komputer, di kereta, di pesawat, itu bisa ya digunakan, dipasangnya. Mas Gilang, saya sebenarnya interest loh setelah nonton hasil karya Mas Gilang ini. Iya. Kalau saya minta buatin, saya mesti ngitung kos. Kalau saya minta gratis gak mungkin juga kayaknya. Nah, bercanda Mas Gilang. Kalau seandainya ada teman-teman tadi yang berminat, baik itu pribadi, perusahaan, maupun apapun gitu, institusi pemerintahan segala macam, kita ingin membuat suatu campaign dan menggunakan animasi, sekali lagi bisa menghubungi Mas Gilang. Selain di nomor handphone, ada nggak yang ingin, misalkan mereka ingin melihat hasil karya Mas Gilang tuh ada di mana gitu? Iya, boleh diakses di website kita di www.infectionstudio.com. Nah, gimana nulis itu tadi? Infection bukannya infeksi itu, bukan ya? Infeksi dalam kata arti baik. Apa infeksi baik? Boleh di-mention nggak? Boleh. Saya sebutin satu-satu. INFECTION, infection. Benar-benar infection ya? Infection, betul. Jadi, tapi kita ngambil makna infection itu secara baik. Maksudnya ketika Mas Rizal ini udah kenal saya, terinfeksi, jadi terngiang-ngiang kalau mau bikin animasi ingatnya sama Mas Gilang, gitu. Gitu maksudnya infection. Ini penyakit yang positif ya? Penyakit yang positif, jadi ingatnya kalau mau bikin kalau mau bikin yang kreatif, mau bikin animasi, langsung ingatnya nyantolnya ke Mas Gilang gitu. Maksudnya gitu infectionnya. Nah, ini ada pertanyaan satu yang penasaran sih di saya. Jika membuat suatu hasil animasi, itu cost minimalnya berapa kira-kira? Atau maksimalnya berapa? Maksimalnya nggak ada batasan jangan-jangan. Betul. Jadi saya sering bilang ini seperti lukisan ya, Mas Rizal.
Mungkin kita bisa lihat lukisan ada yang 50.000, 100.000, mungkin ada yang sampai miliaran, puluhan miliar kayak gitu. Betul, ya. Animasi seperti itu, Oke. hampir mirip seperti itu. Jadi pun kalau mau dibuat dengan cost yang minimal itu bisa, Oh, oke. bisa banget. Nanti kita akan sesuaikan secara teknikalnya, tim yang terlibat, idenya, batasan-batasan seperti apa. Tapi kalau semakin liar budgetnya, idenya juga semakin liar. Ya. Menarik nih. Saya jadi terchallenge, ada nggak konsep yang simple seperti ini, konsep yang semakin liar tuh seperti ini loh. Nanti bisa ditampilin nggak di sini nih Mas Gilang? Boleh. Boleh ya. Nah, Ada contoh yang bisa dijadikan referensi ya buat kita ya. boleh. Boleh ya. Ada. Oh, ini bolehnya Mas Gilang kayaknya nanti akan ditampilkan di acara podcast ini nih Brightest. Jadi nanti Brightest bisa memilih nih. Oh ini yang simple, ini yang complicated dah. Bahkan saya dengar nih Mas Gilang tuh juga berkolaborasi dengan animator-animator dari tempat lain nih ya Mas Gilang ya. Jadi bukan hanya timnya Mas Gilang saja, tapi Mas Gilang juga bisa berkolaborasi dengan tim-tim lain untuk membuat suatu animasi yang oke banget. Gitu Mas Gilang ya. Betul. Kita akan kembali ngomong-ngomong bincang-bincang lagi nih Mas Gilang setelah yang satu ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright di Radio Bright Streaming Jakarta. Masih ngobrol-ngobrol sama anak muda yang oke banget, yaitu Mas Gilang Budi Prakasa. Perkasa. Prakasa aja deh. boleh. Iya, sengaja saya selengin supaya Mas Gilang bilang Perkasa. Mas Gilang yang Perkasa, Mas Gilang Budi Perkasa. Mas Gilang, tadi kan udah ngobrol-ngobrol tentang budgeting. Nah, sekarang tadi juga saya mention bahwa Mas Gilang itu tidak bekerja sendiri. Juga bisa berpartner dengan animator ya sebutnya ya. Betul, Animator dari perusahaan studio animasi yang lain juga. Boleh cerita nggak sebenarnya Mas Gilang sudah berkolaborasi dengan siapa saja? Kalau untuk brand yang sebagai kliennya kita, mungkin yang familiar orang tahu banyak ada Telkom Indonesia, kayak gitu. Ada TVRI, ada beberapa kementerian yang kita kerjasama juga. Mungkin saya nggak bisa sebut satu-satu. Terus beberapa perusahaan NGO kayak gitu. NGO dari Kanada. Tapi peruntukannya memang untuk kementerian di dalam negeri. Di dalam negeri gitu. Ya. Iya, oke. Untuk Indonesia ya. Pun ada juga NGO Australia kalau nggak salah. Oke. Oh berarti udah kerjasama banyak nih ya? Iya, sama ada perusahaan UK juga. Oke. Wah keren nih. Saya jadi tertarik nih. Butuh investor nggak? Perlu banget sepertinya untuk itu. Ya. Nah, saya ingin mengundang teman-teman Brightest yang menonton acara ini berminat nggak untuk jadi investor gitu. Kalau saya jadi investor boleh juga. boleh siap. Boleh ya, terbuka ya Mas Gilang ya. Kan ada Indonesia tuh bagus-bagus banyak banget kalau bisa diangkat dalam film animasi keren banget pastinya. Oh gitu ya. Nah, tolong kasih saya argumentasi sehingga saya tertarik untuk menjadi investor di tempat Mas Gilang. Oh gitu. Siap. Nah, kalau Mas Rizal tahu film Raya The Last Dragon yang terakhir dikeluarin sama Disney. Itu risetnya kan based on tradisi di Asia Tenggara. Ada dari Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia. Bahkan yang dedengkotnya animasi bisa kita bilang seperti itu, mencari sumber-sumber referensi ide-ide dari Asia Tenggara yang apalagi dari Indonesia yang kita bisa lihat dari Sabang sampai Merauke. Sumber ide tuh luar biasa, banyak banget. Nah, keren banget kalau Indonesia bisa ngeluarin dari masing-masing dari cerita yang udah melegenda kayak gitu, ataupun yang memang kita gabungin bikin cerita yang baru based on culture di Indonesia kayak gitu. Potensinya seperti apa? Ini masuknya ke ranah bisnis IP, perlu riset sangat dalam pastinya. Dalam ya, gitu ya. Tapi itu menjadi suatu produk yang menjanjikan ya. Sangat menjanjikan ya. Saya jadi
lihat atau ingat beberapa produk film kartun yang dari tetangga sebelah, Iya. ya. Terus ada juga akhirnya di Indonesia buatkan Jarwo, Sopo Jarwo. Soko Jarwo dan segala macam gitu ya. Itu seperti itu kan? Iya, jadi kalau Sopo Jarwo itu kan disesuaikan dengan market yang ada di Indonesia ya pastinya. Nah, tentu kita ketika mau bikin kita tentukan dulu kita mau marketnya di mana, di Indonesia, di ASEAN, di Atau Asia di atau luar. di global Oke, gitu. oke. Nanti itu balik lagi ke dalam riset lebih dalamnya lagi. Dan itu mampu dikerjakan sama Mas Gilang dan teman-teman ya? Pasti kita kalau Berkolaborasi. kolosal kerja besar pasti melibatkan banyak studio di Indonesia. Banyak studio di Karena Indonesia, ya. untuk bikin film animasi sendiri butuh ratusan bahkan ribuan orang kayak gitu. Dan waktunya mungkin nggak cukup tuh cuman 5-6 bulan. Mungkin butuh 1 tahun 2 tahun kayak gitu. Luar biasa. Ternyata nggak sesimpel yang dibayangkan ya. By the way, tadi nggak dimention ya identitasnya Mas Gilang nih. Jadi apa Apa nama tuh? perusahaannya? Oh. Apa? Iya, siap. Ah, Jadi kita nama studio kami namanya Infection Studio. oh yang tadi Infection Studio ya. Betul. Websitenya www.infectionstudio.com. Oke. IG-nya ada di @infectionstudio. Di YouTube juga ada beberapa sih karya kita, nggak semuanya kita tampilin. Infection Studio, di search saja juga ada. Atau Apa YouTube-nya apa channelnya namanya? Infection Studio. Infection juga ya. Infection Studio Pokoknya juga. serba Sama. terinfeksi lah ya. Betul sama. Studio kita lokasinya di Depok, di Oke. Kukusan. Di Kukusan ya. Nggak jauh lah dari sini ya. Betul, nggak jauh. 15 menit kalau naik kereta. Lebih. Lebih. Mungkin karena naik Grab lagi nanti ya. Oh, naik Grab lagi ke dalamnya. Iya, iya. Oh, ada di Kukusan ya? Ada di Kukusan. Kukusan tuh kalau nggak salah nggak jauh dari Universitas Indonesia ya? berarti? Benar. Oh, Nggak oke. jauh dari situ. Baik Mas Gilang. Lingkungan mahasiswa. Planning Mas Gilang ke depan apa nih? Di internal kita lagi garap film pendek animasi, short movie yang targetnya adalah untuk memenangkan festival-festival di luar negeri. Oke. Tujuannya untuk sounding juga ke orang luar ataupun ke masyarakat Indonesia sendiri bahwa kita bisa kayak gitu. Itu untuk planning untuk dapetin ikut-ikut festival. Kalau dari sisi bisnisnya sendiri kita terus ningkatin untuk dapetin brand-brand baru. Oke. Tentunya ngasih ide-ide yang baru lagi untuk penggunaan animasi ini bisa dipakai di mana aja sih sebenarnya kayak gitu. Tapi ke depan mungkin belakangan ini karena pandemi Covid lebih banyak kita melayani untuk pembuatan e-learning kayak gitu. Oh, oke. E-learning ya? E-learning. Oh, oke. Sudah mulai e-learningnya? Beberapa ada yang udah mulai kita buat. Udah mulai buat ya. Wah, saya video penasaran nih kapan bisa saya lihat ini. Gratis atau udah bayar? Akses pemerintah kayaknya untuk pelayanan publik. Oh, pelayanan publik ya. Mas Gilang, dengan ketekunannya Mas Gilang dan keyakinannya Mas Gilang terhadap apa yang Mas Gilang jalankan, saya ingin dapetin dong aura dari Mas Gilang dalam bentuk statement gitu ya, bahwa bisnis ini adalah bisnis yang baik. Apa ini sebagai Ya, statement? saya lagi ngebayangin bahwa banyak anak-anak muda yang mungkin juga tertarik dengan animasi. Yang kedua juga saya lagi ngebayangin jangan-jangan ada beberapa orang yang lagi melihat bener gak sih ini bisnis ini baik gitu ya. Oke. Gitu ya, kali aja dapat partner nanti. Jadi di Indonesia ini kan kita bukan di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia kita lagi kena pandemi Covid. Bisnis kami salah satu yang masuk ke dalam kategori bisnis digital. Itu bisa dibilang sangat sedikit terpengaruh sama pandemi Covid ini. Dari sisi produksi kita masih bisa lancar produksi walaupun memperketat protokol kesehatan. Dari sisi omset dan demand masih banyak, bahkan meningkat karena kebutuhan banyak yang ingin buat jadi digital kayak gitu. Jadi dan kesini teman-teman kreatif udah makin banyak nih ngeluarin hasil-hasil yang kreatif, IP, komik, animasi. Begitu juga dengan dukungan pemerintah. Makin kelihatan bahwa industri ini
kedepannya akan jadi sesuatu yang seksi deh. Oke. Bakalan banyak yang berebut untuk main di sektor Di ini. dunia ini ya. Apalagi anak-anak milenial atau apa sekarang nih sebutannya. Dekat banget sama gadget kan, jadi Ya, ini iya, salah betul, satu betul. media yang dekat sama gadget juga. Iya, gitu. iya. Dan banyak sekarang aplikasi yang tersedia ya. Betul, betul. Betul ya. Oke. Mas Gilang, thank you banget sudah hadir di Sama-sama, Studio Mas Red. Rizal. Nih ceritanya sangat menginspirasi walaupun saya sudah tidak muda lagi. Tapi terus terang saya tertarik nih di dunia animasi karena memang saya lihat menarik banget dan challenging. Betul. Banyak orang ingin menyampaikan berita atau promosi dari dunia yang agak-agak beda gitu. Benar. Salah satunya Lewat di media dunia animasi. Benar. Tahu nggak, jagoan saya itu adalah itu Naruto tadi. Terinspirasi dari film kartun ternyata. Berarti itulah bincang-bincang saya sama Mas Gilang Budi Perkasa. Mas Gilang Budi Perkasa, anaknya masih muda, usianya masih 20 tahun, tapi sudah berani mengambil keputusan bahwa ini adalah bisnis yang diterjuni dan sukses sampai sekarang. Luar biasa kan? Jadi kalau ada yang minat mau belajar, mau menjadi partner, terbuka loh buat sama Mas Gilang. Ya Mas Gilang ya? Terbuka banget. Sangat terbuka ya. Sekarang eranya kolaborasi. Jangan telat sama saya nanti. Tapi kalau Mas Rizal juga. Oke, berarti itulah bincang-bincang saya sama Mas Gilang Pramudi. Nanti saya akan undang juga tamu-tamu lain untuk bercerita hal-hal yang sangat inspiratif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.